Harga swab tes di Tiongkok hanya 220 yuan atau setara dengan Rp456.000 saja. Berbeda dengan Indonesia yang belum memiliki standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan masih bervariasi di tiap rumah sakit. Harga swab tes di Tiongkok hanya dihargai dengan Rp456.000 saja. Proses yang diambil untuk swab tes ini pun hanya memakan waktu sekitar 10 menit saja dan laporan hasil bisa diterima dalam 36 jam. Sementara di Indonesia, biaya swab tes sangat bervariasi tergantung tiap rumah sakit. Meski begitu, biaya rapid test telah diseragamkan dengan biaya Rp150.000 saja untuk tarif tertingginya. Menurut Kemenkes RI, hal ini dikarenakan peralatan swab test yang lebih mahal daripada rapid test. Biaya untuk swab test di Indonesia sendiri yaitu sekitar 1,6 hingga 2,4 juta rupiah. Dalam kasus COVID-19 yang menyerang pada ibu hamil, belum tentu bisa menularkan ke janin yang ada di dalam kandungan. Para ahli menyatakan tidak ada cukup bukti terkait hal tersebut, dan kondisi wanita hamil yang terinfeksi virus corona pada dasarnya mirip dengan pasien COVID-19 pada umumnya. Direktur Departemen Kebidanan Rumah Sakit Ketiga Universitas Peking, Zhao Yangyu, mempercayai kondisi ibu hamil yang terinfeksi virus corona pada dasarnya mirip dengan pasien COVID-19 pada umumnya. Saat ini, perawatan pasien hamil yang terinfeksi COVID-19 menggunakan metode perawatan komprehensif multidisiplin. Sementara mengenai pengobatan pada janin masih didasarkan pada prinsip prioritas ibu. Hal ini dikarenakan virus corona belum memiliki obat khusus atau vaksin. Metode dan cara pengobatan konvensional yang dilakukan saat ini dipercayai relatif aman untuk janin. Disneyland Hong Kong pada 13 Juli 2020 mengumumkan akan menutup kembali sementara mulai 15 Juli sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran virus corona. Perintah penutupan Disneyland ini datang dari Departemen Kesehatan Pemerintah SAR Hong Kong. Sebelumnya, Disneyland Hong Kong telah kembali dibuka pada 18 Juni 2020 lalu, dan kurang dari sebulan terpaksa harus ditutup kembali, sementara sebagai bentuk bagian dari upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Penutupan kembali sementara dilakukan terkait adanya kasus COVID-19 yang terjadi di Hong Kong kembali meningkat. Meski Disneyland Hong Kong ditutup sementara, namun hotel-hotel di area resort di sekitar Disneyland tetap dibuka dengan layanan yang disesuaikan. Langkah pencegahan akan diperkuat untuk mencegah penyebaran virus corona, seperti jaga jarak, pembersihan, serta disinfektan. Gempa bumi berkekuatan 5,1 skala Richter mengguncang distrik Guye, kota Tangshan, Provinsi Hebei, Tiongkok Utara pada pukul 6.38 pagi waktu setempat. Tidak ada kerusakan atau korban luka pada kejadian ini. Gempa dengan magnitudo 5,1 menyerang distrik Guye, kota Tangshan, Provinsi Hebei, Tiongkok Utara. Meski tidak ada laporan terkait kerusakan dan korban luka, getaran gempa terasa hingga Beijing dan Tianjin. Pihak pemerintah provinsi pun meluncurkan tanggap darurat tingkat 3, terendah kedua dalam sistem tanggap darurat 4 tingkat Tiongkok untuk gempa bumi. Petugas pemadam kebakaran juga dikirim ke distrik tersebut. Selain itu, Departemen Kereta Api segera meluncurkan rencana darurat untuk menangguhkan kereta penumpang yang melewati daerah tersebut dan menyelenggarakan inspeksi komprehensif terhadap peralatan dan fasilitas kereta api. Bencana banjir yang melanda Provinsi Jiangxi di Tiongkok Timur telah memasuki keadaan darurat perang. Otoritas Sumber Daya Air Nasional Tiongkok menaikkan tingkat tanggap darurat ke level 2 karena level air di sungai dan danau telah melebihi catatan sejarah. Ketinggian danau air tawar terbesar di Tiongkok, Danau Poyang, pada hari Minggu 12 Juli 2020, pukul 12 malam waktu setempat, mencapai ketinggian 22,53 meter. Ketinggian ini melampaui 1 meter di atas tingkat banjir yang terjadi pada tahun 1998 lalu. Menjadi rekor level air tertinggi di danau tersebut sejak catatan hidrologi dimulai. Selain itu, ketinggian air di Stasiun Poyang di Sungai Rauhe mencapai 22,74 meter, 13 cm lebih tinggi dari rekor pada tahun 1998. Menanggapi hal tersebut, Jiangxi pada Sabtu 11 Juli mengumumkan keadaan darurat perang dan tanggap darurat tingkat atas.
Kementerian Sumber Daya Air Tiongkok, Shui Lipu, mengumumkan pada hari Minggu bahwa sejak 4 Juli, sebanyak 212 sungai di Tiongkok telah mengalami banjir. 72 diantaranya melampaui batas aman permukaan air dan 19 sungai mencatat rekor tertinggi terbaru. Danau Taihu yang terletak di tepi selatan delta Sungai Yangtze dan merupakan danau air tawar terbesar ketiga di Tiongkok telah melampaui tingkat batas aman permukaan air selama 15 hari berturut-turut. Hal ini yang mendorong kementerian untuk meningkatkan tingkat tanggap darurat bencana banjir dan kekeringan ke level 2.